selamat pagi pemirsa. Berita Padang hadir kembali hari ini bersama saya Adini dan sejumlah informasi telah kami siapkan untuk Anda. Berikut selengkapnya. ...36 paket ganja ditemukan di sebuah sekolah dasar. Gunung Merapi erupsi lontarkan material batuan. Darmasraya miliki masjid agung yang mampu menampung jamaah hingga 10.000 orang. ...36 paket ganja siap edar ditemukan di Sekolah Dasar Negeri 18 Kecamatan Nansabaris, Kabupaten Padang Pariaman. Barang haram itu pertama kali ditemukan oleh seorang guru di dalam sebuah lemari di perpustakaan sekolah. Selanjutnya, temuan tersebut dilaporkan ke polisi. Polisi menyita dan memeriksa lokasi. Polisi yakin masih ada ganja lain yang disembunyikan. Semua lemari dan ruangan diperiksa dengan saksama. 2 jam memeriksa, petugas tak menemukan barang yang dicari. Saat itu, hanya satu ruangan yang belum diperiksa, yakni gudang sekolah yang dikunci oleh penjaga. Setelah dibuka, keraguan polisi pun terjawab. Puluhan paket ganja kering yang telah dibungkus rapi tersusun di salah satu sudut gudang itu. Alwi, sang penjaga gudang, langsung ditahan polisi. Dalam pemeriksaan terungkap, 36 paket ganja tersebut miliknya dan baru tiba dari daerah Penyambungan, Sumatera Utara Selasa malam. Rencananya, Rabu malam, paket tersebut akan didistribusikan melalui jaringan yang dikuasainya. Namun malang, rencananya berantakan karena lebih dulu ditangkap polisi. Dalam catatan polisi, Alwi telah pernah berurusan dengan penegak hukum karena mencuri beberapa waktu lalu. Barang bukti ini ada informasi dari masyarakat bahwa di sebuah ruangan di sekolah ditemukan paket yang diduga narkoba jenis ganja. Kemudian pihak sekolah memberitakan kepada wali nagari dan dari wali nagari menginformasikan kepada Babin. Kemudian personil Polsek Nansabaris bersama Sat Narkoba Polres Padang Pariaman langsung turun ke lokasi. Untuk penyelidikan lebih lanjut, kasus ini dilimpahkan ke Satres Narkoba Polres Padang Pariaman. Selain 36 kg ganja, polisi juga menyita telepon genggam Alwi. Eki Rafki melaporkan dari Padang Pariaman. Terkait ditangkapnya salah seorang unsur pimpinan aktivitas di kantor DPRD Kabupaten Solo di daerah Arosuka, Kecamatan Gunung Talang, Rabu pagi tetap berjalan dengan normal. Para pegawai di kantor wakil rakyat ini masih menjalankan tugasnya seperti biasa. Hanya saja salah satu ruang yang biasanya digunakan oleh Luki Effendi terkunci dan sepi aktivitas. Salah seorang pimpinan DPRD Kabupaten Solo mengatakan sangat terkejut dengan kejadian ini. Namun demikian, hal itu tidak mengganggu aktivitas di kantor ini. Anggota dewan yang terhormat ini juga tak akan mengintervensi polisi meski wakil ketua mereka ditahan. Mereka sepakat untuk menyerahkan sepenuhnya kasus tersebut diproses sesuai dengan hukum yang berlaku. Kami tentu menghormati apa yang dilakukan oleh penegak hukum, yaitu Polres Arosuka Solo terhadap peristiwa dugaan pemakaian narkoba berupa sabu-sabu yang terjadi. Hingga kini, polisi masih mengembangkan kasus yang menjerat Luki Effendi. Polisi ingin mengetahui jaringan peredaran sabu-sabu yang dilakoninya. Ya, untuk kasusnya sampai saat sekarang untuk status masih dalam tahap penyidikan dan rekan-rekan di lapangan masih melakukan pengejaran terhadap si penjual terhadap si inisial LE. Barang bukti yang kita dapat dari pelaku 1 paket sabu, kemudian 1 unit mobil. Seperti yang telah diberitakan, Selasa dini hari, anggota tim Spider Satres Narkoba Polres Solo menangkap Luki Effendi di pinggir jalan di depan SMA Negeri Talang. Saat ditangkap, Luki membangkang dan mencoba melawan petugas.
sambil bersorak jika dirinya adalah Wakil Ketua DPRD Kabupaten Solo. Wakil Ketua DPR bawa sabu. Petugas tak menghiraukan ocehannya itu. Luki tetap diborgol dan dibawa ke Mapolres Solo. Gernadi melaporkan dari Solo. Setelah dinyatakan hilang 6 hari lalu, Putra Haryanto yang berusia 23 tahun, warga Desa Pauh, Kota Pariaman, ditemukan di belakang rumahnya dalam sebuah parit dengan kondisi tak bernyawa lagi pada Selasa sore. Penemuan ini menggegerkan warga Kota Pariaman yang beramai-ramai mendatangi lokasi. Kesedihan keluarga korban tak bisa dihindarkan lagi mendapati anak sulung dari 4 bersaudara ini dalam kondisi tertelungkup tak jauh dari rumahnya. Warga dan petugas kemudian memasukkan jenazah ke dalam kantong karena kondisinya tak utuh lagi. Jenazah dibawa ke rumah sakit untuk diperiksa. 6 hari lalu, korban minta izin untuk buang air besar di belakang rumah. Saat itu korban menderita demam. Namun korban tak kunjung kembali. Keluarga yang cemas mulai mencarinya ke semua penjuru. Hingga pagi, korban tak kunjung ditemukan. Keluarga menolak permintaan polisi untuk mengotopsi jenazah karena tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan di tubuhnya. Dugaan polisi, saat berjalan menuju lokasi buang hajat, korban terpeleset dan jatuh ke dalam parit. Karena demam dan kurang tenaga, korban tak mampu berteriak minta tolong. Tak hanya itu, saat terjatuh, posisi korban tertelungkup dan terendam air setinggi 20 cm. Badan korban juga terjepit di dasar parit. Lengkap cari saja nih, perambal itu. Sudah berapa hari hilang? Sudah hari ke-6. Sudah hari ke-6 nih. Selama ini terus dicari? Dicari terus, tiap waktu tiap jam ingat tidak kelakang taruh. Oke, bertemu. Setelah kami konfirmasi tadi kepada pihak keluarga untuk persetujuan otopsi, pihak keluarga tidak bersedia untuk melakukan otopsi, jadi pihak keluarga mengikhlaskan kejadian ini dan juga keluarga tidak mencurigai adanya tanda kekerasan. Korban dimakamkan di pemakaman umum yang tak jauh dari rumahnya. Kasus ini menjadi pelajaran berharga bagi warga lainnya. Jika ada anggota keluarga yang sakit, jangan pernah membiarkannya keluar rumah sendirian. Eki Rafki melaporkan dari Pariaman. Tidak mau kalah dengan wilayah lain, ratusan santri dari Pondok Pesantren Darul Mursyidin membuat ucapan selamat ulang tahun Indosiar yang ke-28. Mereka berkumpul di lapangan sekolah sambil membawa kertas karton berwarna, lalu membentuk tulisan HUT Indosiar ke-28 lengkap dengan logonya. Tak tanggung-tanggung, karya mereka ini diabadikan dari udara. Menurut salah seorang siswa, mereka ingin ikut merasakan kebahagiaan di hari ulang tahun televisi kebanggaan mereka, karena selama ini terhibur dengan tontonan dan materi siarannya. Karena kami ingin merasakan kebahagiaan yang dirasakan oleh Indosiar. Selama kami menonton Indosiar, kami merasakan kenyamanan, kebahagiaan, dan membuat keluarga kami nyaman. Bahagia dengan siaran-siaran yang ada di Indosiar. Semoga Indosiar menjadi lebih mantap dan lebih menghibur rakyat Indonesia. Mereka berharap Indosiar mempertahankan kualitas hiburannya, memperbanyak siaran yang menambah pengetahuan, serta menyajikan berita terbaru dari pelosok Indonesia. Safatul Ulum melaporkan dari Pasaman Barat.